Oke, sekarang kita akan masuk dalam ibadah penutupan. Kepada jemaat Miniel Salutanga dipersilahkan. Seluruh rangkaian ibadah ini kepadamu, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, dan menjadi satu kesempatan. Di dalam keampunan Yesus Kristus Tuhan kami, dan datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Tiada suara memang. Kawan lihat sekitar kita, banyak yang berseru tak menentu, jiwa yang merapuh memilih jalannya kemana melangkah. Kawan kita ada bersama, menjamin kasihnya dirasakan, hingga yang meraih kasihnya penebus teguh selamanya. Bawalah dunia berbakti, meraih jiwa setia mengabdi. Shalom, Bertumbuh damai di hati. Halo, hai, SMGT, luar biasa, SMGT, luar biasa. luar biasa. Adik-adik yang hebat, gimana jamborenya hari ini? Seru, seru, Seru. tidak jamborenya? Ya, seru sekali. Bahkan ada yang pulang bermain lumpur. Semua merasakan sukacita yang penuh. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita pulang, membawa tas-tas, bahkan membongkar tenda-tenda kita bersama dengan kenang-kenangan kita selama 3 hari 2 malam di sini. Kita akan menutup acara pada hari ini. Nah, adapun beberapa susunan acara kegiatan penutupan Jambore SMGT Klasis Rantepao. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua ibadah penutup, yang ketiga kesan dan pesan,
Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ketua SMGT Klasis Rantepao. Yang kedua, Ketua BPK atau yang mewakili sekaligus menutup kegiatan kita. Yang keempat, tarian Dao Bulan dari Jemaat Karasik. Dan yang keenam, penutup. Tidak menunggu berlama-lama, kita akan masuk di acara yang kedua, yaitu ibadah penutup. Kepada kakak-kakak yang bertugas dari Jemaat Peniel Salutanga, dipersilakan. Masih semangat? Semangat! Masih semangat? Semangat! Bolehkah adik-adik untuk duduk di dalam tendanya bersiap, jangan ada yang jalan-jalan lagi. Kita akan memulai ibadah kita. Kita tidak mulai ibadah kalau masih ada yang jalan-jalan. Mohon kepada kakak-kakak yang ada di dalam tenda yang menemani anak sekolah minggu, anak-anaknya diingatkan. Oke. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama memulai ibadah penutupan Jambore Klasis Rantepao. Saya jemput kita untuk berdiri. Berdiri. Adik-adik, kakak-kakak semuanya berdiri. Elim berdiri. Semuanya berdiri. Sambil bertepuk tangan bersama-sama kita menyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya di kiri dan kanan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini harinya Tuhan. Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk. Adik-adik yang kekasih, bersama dengan kakak guru sekolah minggu, bersama-sama kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyanyi Tuhan Kau Memanggil Aku.
aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar. Selamat sore. Selamat sore Rantebau. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Dan saya percaya, saya yakin semua siap untuk mendengarkan cerita. Siap ya? Ayo ready? Oke, puji Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan, tapi kita tahu firman Tuhan itu luar biasa, suci, kudus. Sementara kita kadang-kadang tidak layak, tidak pantas di hadapan Tuhan. Untuk itu, anak-anakku sekalian, kita mempersiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ayo kita ambil posisi berdoa. Siap? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sore hari ini senang sekali boleh bertemu dengan anak-anak kami yang hebat, anak kami yang luar biasa, anak kami yang pintar, dan anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kegiatan kurang lebih 3 hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami akan menutupnya dalam kasih Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam sukacita, karena Tuhan luar biasa kepada kami. Dan kami akan mendengarkan cerita, kami akan mendengarkan mujizat Tuhan. Kami akan bercerita tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan dari seorang anak yang luar biasa. Berkati hamba-Mu yang akan berbicara tentang firman ini. Dan berkati setiap anak-anak, juga kakak-kakak semua yang siap dan rindu mendengarkan cerita ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Semua bawa Alkitab seperti yang Pak Pendeta bawa? Ada bawa? Siapa yang bawa ada? Ada semua? Kakak tidak sempat bawa Alkitab. Oh, tapi ada kayaknya itu biasa di dalam Samsung, di Vivo. Mungkin juga ada di iPhone. Ayo dong buka semua yang bawa, dan pasti ada aplikasi Alkitabnya. Ayo buka semua. Kita mau dengarkan sebuah cerita yang ceritanya seperti kayaknya anak-anak remaja juga ya. Oke, kita mau membaca sebuah kisah dari Perjanjian Lama. Oke, dari Perjanjian Lama. Siapa yang pernah dengar kata seorang yang luar biasa, yang hebat, yang terkenal namanya Naaman? Ada? Oh, luar biasa. Di sebelah kiri ada yang tahu, di depan saya ada, di kanan ada. Oke, luar biasa. Nah, kita dengarkan dulu ceritanya. Kita mau baca dulu firman Tuhan. Sesudah itu kita akan cerita. Ada yang tahu dari mana kisah Naaman itu diceritakan? Ada? Oke, kita buka 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Tidak panjang, tapi ini luar biasa. Semua siap? Ayo buka Alkitabnya, buka firman Tuhan yang hari ini akan memberkati kita luar biasa. Ayo yang di depan saya dari selatan. Hai. Hai, hai, halo. Halo, halo, hai. Keren, luar biasa. Ayo kita buka 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima.
Saya membaca ayat yang ganjil, anak-anak Tuhan, anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa bersama kakak-kakak semua baca ayat yang genap. Naaman panglima Raja Aram adalah orang terpandang dan sangat dihormati, sebab melalui dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Ia seorang pejuang gagah perkasa tetapi menderita suatu penyakit kulit. Anak-anak Tuhan dan kakak-kakak, 1, 2, 3 ayat 2. Terima kasih. Ayat 3, ia berkata kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya. Ayat 4, anak-anak sama kakak-kakak semua, 1, 2, 3. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Naaman pergi dengan membawa 10 talenta perak, 6.000 sikal emas dan 10 pakaian ganti. Demikian firman Tuhan, cerita yang luar biasa yang kita akan ceritakan pada sore hari ini. Tadi di atas panggung itu ada door prize. Siapa yang mau pulang bawa door prize? Angkat tangan, siapa yang mau pulang bawa door prize? Oke. Nanti ada juga door prize khusus tuh disiapkan kakak ketua panitia. Siapa yang kenal nama kakak ketua panitia kegiatan Jambore kita? Dia siapkan, nanti ada door prize. Saya mau tanya anak-anak, siapa anak-anak di sini yang sudah posting status yang gacor? Ayo ke sini dulu. Siapa? Ayo satu orang yang nanti pulang, nanti kakak ketua panitia kasih door prize. Siapa yang sudah posting yang gacor, yang gacor? Wah, ini tepuk tangan dulu yang gacor. Dari zaman mana? Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Dari jemaat Rantepao. Oh, keren, luar biasa. Tepuk tangan untuk Rantepao. Ini kan kita mau kasih tanya dia, ini teman kita, sahabat kita, kawan kita. Dia katanya sudah pasang status yang gacor di Samsung, Vivo, iPhone atau apa ya? Oke, nah kayak status yang gacor itu kayak mana? Coba cerita dulu sedikit, nah. Berfoto sama teman. Berfoto sama teman. Gacor? Gacor? Gacor. Luar biasa, dan pasti yang ditemani itu anak-anak yang baik, anak yang luar biasa, anak yang mendengarkan dan suka datang beribadah di remaja. Amin. Amin. Oke, ini tahu kakak ketua, nanti ini dari Rantepao dapat nanti door prize. Oke. Tepuk tangan untuk Rantepao, jemaat yang lain. Tapi selain gacor, ada juga biasa statusnya anak-anak. Wih, datang dia. Luar biasa, kita kasih aplaus. Dari mana ini, nak? Jemaat Melangok. Wih, jemaat Melangok, tepuk tangan. Oh, luar biasa. Selain status yang gacor, ada juga, nak, toh biasa juga ada namanya status yang gabut atau galau. Kamu biasa pasang status yang galau kah juga? Tidak. Tidak. Oh, tapi biasa kamu pikir-pikir kayak begini statusnya galau atau gabut. Bolehkah kamu cerita sedikit tentang status yang gabut atau galau? Atau pernah kamu statusnya galau atau gabut? Boleh. Status yang pernah kamu pasang itu gabut atau statusnya galau? Ayo. Status galau. Iya, status galau. Misalnya kamu pergi memancing tapi tidak dapat, atau kamu janjian sama teman tapi teman itu
gaje dan sebagainya. Coba kamu cerita dong. Karena teronya di tangga skala. Oh, oh iya terus. Ayo nak, kasih jelas bagus-bagus sama kakak kameramen. Pernah ini teman kita dari Malango ini dengar ya, dengar. Apa nak statusnya yang galau, pernah galau? Itu tak ada kakak. Ya, yang tadi apa itu nak? Kerbau kalah. Oh, iya tahu. Oke, tepuk tangan untuk jemaat Malango. Ini ada statusnya. Jadi pernah itu nak, pernah betul itu kamu juga galau betul itu karena itu nak, pernah? Pernah. Pernah betul. 1 kali? 3 kali. Ayo 3 kali galau karena nanti. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk jemaat Malango. Nah, oke. Jadi hari ini kita akan bicara tentang gacor dan gabut atau gacor dan galau. Nah, dalam cerita kita ada 2 orang yang kita akan lihat. Yang pertama namanya Naaman, yang seorang itu anak remaja yang masih kecil tapi tidak ada namanya. Kita tidak tahu dalam Alkitab apa namanya. Nah, anak-anak yang saya kasihi, yang mana yang kalian suka? Yang kayak Naaman atau yang kayak seorang anak remaja yang diculik itu? Kamu suka yang status yang mana? Dari Malango, kita tanya dulu, Malango, status yang mana yang kamu suka? Status kayak Naaman atau status yang kayak anak remaja itu? Anak remaja? Yang mana? Anak dari sebelah selatan. Kalau yang dari sana ada yang mau saya kayak Naaman. Naaman itu sultan. Dia punya semua, sering menang, hebat, luar biasa, terkenal. Pokoknya statusnya gacor, statusnya luar biasa, tidak gaje. Kalau dari selatan, yang mana yang bagus? Naaman kira-kira atau anak perempuan? Ayo yang dari selatan ini yang mana? Yang sana ada 2, ada 3. Ayo yang mana kira-kira? Kita pilih yang mana? Sementara berpikir. Yang dari sebelah kanan saya, dari barat. Yang mana kira-kira? Naaman atau seorang yang tidak disebut namanya? Ya, yang mana? Yang tidak disebut namanya. Tapi jujur, adakah anak-anakku semua yang ada di kelas Serantepao yang mau mengalami nasib yang sama dengan seorang anak yang disebut dalam pembacaan kita? Kakak pendeta, kakak gabut liuna telu kumasan nang joban ya tu papa telu na ben na HP ku. Telu kumasan nang joban sabak ya tu solaku tu ya ke ku aja mabar. Tak bang na murai, soingaan na solan mabar. Ada kebiasaan anak-anak yang begitu. Tadi itu ada ceritanya gabut na apa pendeta. Berapa kali nak? Tadi berapa kali? Ini pengakuan yang jujur ya kakak-kakak semua buat anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Bukan hanya 1 kali, tapi 3 kali dia galau luar biasa. Biasa memang anak-anak remaja, anak sekolah minggu juga galau. Siapa yang pernah betul-betul galau sekali? Mau nak mabar na habis kota. Apalagi? Biasa penyebab anak-anak yang biasa gabut atau galau. Apalagi? Tidak ada temanku mabar. Apalagi? Tidak nak beli apa? Tidak nak belikan nak papa iPhone. Apalagi? Tidak nak kasihkan kak mama kunci motor padahal mau nak pergi di sana. Tapi kalau kita lihat anak-anak Tuhan, yang paling galau sebenarnya, yang paling luar biasa menderita dalam pembacaan kita adalah seorang anak yang tidak disebut namanya. Kenapa? Kenapa dia bisa sebenarnya hidupnya gaje sekali? Gaje. Apa itu gaje? Enggak jelas. Kenapa dia gaje? Karena apa? Dia diculik dari rumahnya. Itu masalahnya. 1, dia diculik dari rumahnya. Dia diambil oleh pasukannya Naaman. Jadi dia tidak tinggal di rumahnya, tidak tinggal sama ayah, tidak tinggal sama ibu, tidak tinggal sama kakak atau adik. Dia dibawa ke tempatnya Naaman. Dan di sana jadi anak sultan atau jadi anak yang disuruh-suruh.
Ayo yang dari selatan. Di rumahnya Naaman ini anak dijadikan anak sultan atau dijadikan pembantu? Terima kasih nak, terima kasih luar biasa. Coba nak, coba. Jadi sebenarnya anak ini statusnya gajah sekali. Mungkin kalau dia pergi sekolah tidak ada yang mau temani dia bermain. Tidak ada yang temani dia mabar. Tidak ada yang temani dia online, tidak ada. Di mana kau kampungmu? Gajah liu yang ini anak gajah sekali. Di mana kau bapakmu? Tidak ada. Gajah kau. Iya toh? Mungkin dia tidak punya iPhone, kira-kira dia tidak punya motor karena dia tidak sama dengan ayahnya, dengan ibunya. Jadi anak-anak aku mungkin hari ini ada yang datang betul-betul pernah sekali nak galau, pernah sekali nak marah sama bapak aku, pernah sekali nak marah sama mama aku. Tapi coba anak dibandingkan, coba anak aku dipikir-pikir, mana yang lebih baik, keadaanmu sekarang atau keadaannya ini anak perempuan yang ditawan? Ayo, mana yang lebih baik? Ayo kakak-kakak, mungkin juga ada kakak-kakak, Pak Pendeta, biasa nak juga galau sekali lihat itu anak-anak. Biasa disuruh pergi ibadah tidak datang, biasa datang ibadah tapi lagi cerita ki, sehingga anak duka ya na perhatikan. Mungkin juga kakak-kakak pernah galau melayani, pernah merasa gaje dalam melayani menghadapi anak-anak kita. Tak lu nama perang itu pia, tapi anak-anak di rantai pohon mendengar semua amin. Amin betul? Amin. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi nak? Ini anak gajah sekali, kasihan. Mungkin kalau di sekolah dibully, mungkin kalau sekolah tidak ada temannya mabar, tidak ada temannya bermain, tidak ada teman yang mau temani dia, karena dia anak yang jauh kampungnya, tidak ada bapaknya, tidak ada mamanya ngantar ke sekolah. Pokoknya dia anak yang sangat menderita. Benar atau betul? Benar atau betul? Dia anak yang punya masalah luar biasa. Dia anak yang punya situasi yang buruk. Anak-anakku mungkin hari ini enak sekali nak saya hidupku. Pulang nanti di rumah ada bapak aku, ada mama aku. Nah belikan nak saya bapak aku iPhone. Nah siapkan mau saya bapak aku motor. Ada wifi ku di rumah, tidak ada masalah. Mau nak mabar ada. Mau nak saya bikin apa-apa di rumahku ada. Mau nak makan apapun ada. Tetapi yang anak yang kita cerita nak menderita luar biasa. Tetapi apa yang luar biasa dari hidupnya? Yang luar biasa dari hidupnya dia cerita begini. Ibu pungku, ibu di rumah, ibu di tempatku tinggal dulu ada nabi yang luar biasa. Ini seorang anak yang kecil, ini seorang anak yang bukan anak yang pemuda, tapi dia anak yang masih remaja. Tetapi apa yang dia ceritakan adalah apa? Di kampungku, di tempatku tinggal ada pekerjaan Allah yang luar biasa. Anak Tuhan semua katakan, di rumahku ada berkat Tuhan yang luar biasa. 1, 2, 3. Itu yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak remaja yang hari ini datang jambore, yang sudah mengikuti kegiatan ini kurang lebih 3 hari. Saya tadi bisik-bisik di kampung, ini kegiatan yang luar biasa. Oh iya Pak Pendeta, tapi ini luar biasa juga biayanya. Tidak apa-apa. Karena yang kita mau adalah anak-anak yang bisa menceritakan bahwa di rumah saya, di kampung saya ada mujizat Tuhan, ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Inilah tanggung jawab kakak-kakak semua, saudara-saudaraku yang mengajar anak-anak kita, yang membimbing anak-anak kita di dalam pertumbuhan mereka. Kalau kita baca pembacaan kita, Naaman dicerita adalah orang yang luar biasa, punya semuanya, kemenangan, dia panglima perang, tidak ada yang mengalahkan dia. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam keadaannya yang luar biasa, kalau anak muda sekarang itu gacor guys, ya toh, gacor. Tapi dalam keadaannya yang luar biasa, dia masih punya masalah dan dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Inilah mengapa kakak-kakak semua yang di panggung dan yang di kakak-kakak semua, teman-teman, sahabat-sahabat semua. Kalau hari ini kita katakan, Pak Pendeta, apakah gunanya kami itu
diberikan tugas oleh jemaat untuk mendidik anak-anak kami. Mungkin tidak ada banyak gunanya Pak Pendeta. Mungkin pulang kami nanti menyesal kami, sudah 10 tahun mau jadi pengasuh sekolah minggu. Kayak tidak ada banyak yang saya dapat. Tidak ada untung yang saya dapat. Tidak ada sesuatu yang spesial yang saya dapat. Mungkin pernah kita terlintas. Saya di sini kalau bisa kasih kesaksian sedikit, masih ada kakak-kakak di sini yang saya ingat itu ada dari Malango, ada dari Karasik. Teman saya dulu mengajar sekolah minggu. Bukan 10 tahun mereka mengajar, bukan 20 tahun, tapi 30 tahun dari 96. Kami belajar bersama. Tapi mungkin hari ini Pak Pendeta, apa yang kami dapat? Apa Pak Pendeta? Kami sudah setia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Apa yang kami dapat? Apa Saroki? Kakak-kakak yang saya kasih tadi, izin Kakak Chandra. Kulihat Kakak Chandra enggak pakai topi. Tepuk tangan untuk Kakak Chandra. Dia tadi jadi itu apa? Kameramen. Tepuk tangan untuk Kakak Chandra dari Karasik. Kulihat dia enggak pakai topi, dia panas-panas di dalam. Saya bilang Kakak Chandra bisa panas-panas, saya juga bisa panas-panas. Anak-anak kemarin giat itu tuh, giat outdoor itu tuh pakai apa itu? Bisa panas-panas tuh, bisa? Bisa. Sekali lagi saudara-saudara, kakak-kakak, mungkin kalian bertanya, apa untung saya? Apa saroku? Saya sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Apa untung saya? Apa yang saya dapat ketika saya ajar anak-anak saya ini? Anak-anak yang saya kasih, coba lihat dulu kakak-kakaknya, nak dulu lihat kakak-kakak yang biasa ajar ki di sekolah minggu di ruang-ruang. Ayo nak lihat dulu, tatap dulu kakak. Tatap dulu nak, lihat dulu. Katakan dalam hati, terima kasih kakak. Hati 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sebut namanya 1, 2, 3. Kakak yang paling idola di kelasnya sebut 1, 2, 3. Kakak yang paling gacor di kelasnya sebut 1, 2, 3. Iya tah? Mungkin anak-anak yang kita ajar ini tidak ada yang dia kasih sama kita. Tak apa nabengki, kadang-kadang dia tidak kasih kita apa-apa. Tak apa nabengki. Atau mungkin yang paling kita ingat anak-anak ya teso anu te batu kuliu, ya teso bang bo toroko silu te so anu te. Tak lu nama aberangi. Iya tah? Tak lu nama morai madoko, pokoknya ganggu taruh solana, masambayang solana nakalidik-lidik. Nama pun kakak na cubit-cubit na kita, na gili-gili na kita tadi itu di belakang. Ada anak remaja di Rantepa begitu? Ada? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Sekali lagi kakak-kakak yang saya kasih, apa sarota? Apa untung kita? Kenapa kalian datang di sini setia? Dari kemarin dulu kalian datang di sini setia meninggalkan rumah pekerjaan. Beden tugas di sekolah, ada tugas di kantor. Tapi kenapa kalian ada di sini? Apa yang bisa katakan? Apa yang kita bisa bawa pulang? Ketika anak yang kita ajar, anak yang kita didik, anak yang kita doakan, anak yang kita dampingi dan kadang menjengkelkan kita. Iya toh, biasa tuh anak-anak sekolah menaruh saya ki. Tapi ketika dia seperti anak remaja dalam pembacaan kita, kalau dia bisa bercerita bahwa di kampung saya ada berkat, di rumah saya ada berkat, saya punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang penuh mujizat. Amin anak muda. Amin anak remaja. Iya nak, status tak kadang mungkin nak bilang teman tak atau di sekolah, oh itu gajah sekali. Mungkin pernah ada anak-anak aku nak bully temannya di sekolah. Mungkin pernah ada anak-anak aku nak kasari temannya di sekolah. Mungkin pernah ada anak aku kecewa di rumah. Mungkin ada tadi yang galau, yang gabut dari sana itu 3 kali mi Pak Pendeta, 3 kali mi. Tapi kalau pulang di tahu nanti tidak ada mi itu. Lek nak, ndak mi toh? Halo. Ndak mi nak, pintar mi dia sudah ikut jambore. Nah tahu mi, oh tidak bisa, tidak boleh, tidak mi itu. Amin. Amin betul. Jadi anak-anak aku pulanglah. Kadang-kadang mungkin sekali lagi di rumah biasa ki gabut, biasa ki galau. Tapi keadaan anak remaja tadi lebih galau, kasihan.
lebih gabut, kasihan. Dia diculik, diambil, dia dibawa dari rumahnya, dibawa dari kampungnya, dijadikan pembantu, dijadikan orang yang disuruh-suruh di rumah aman. Tapi ada satu yang ada dalam hatinya, imannya yang luar biasa, kepercayaannya kepada Tuhan yang luar biasa. Dan ini yang kita kerjakan, kakak-kakak semua. Saya berdiri di tengah-tengah kalian, inilah yang kita kerjakan. Bete tongan sarota, tidak ada upah kita. Kadang mungkin kita mengatakan, mata akaman narai, saya capek urus ini anak-anak, saya capek urus ini anaknya orang, saya capek anak sehat ini mereka. Tak si papa, tak si sampu tu papa anak. Tapi luar biasa kalian setia, luar biasa kalian jakannya dengan tulus karena satu hal. Semoga anak-anak kita ini tadi seperti anak remaja dalam pembacaannya, dia bisa pulang cerita sampai hidupnya, sampai akhir hidupnya. Dia katakan dia percaya bahwa di rumah saya ada berkat Tuhan, di kampung halaman saya ada berkat Tuhan. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang penuh mujizat. Tepuk tangan untuk Tuhan, tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan, tepuk tangan untuk kakak-kakak yang sudah setia. Ayo tahu kakak-kakak, lihat kami itu anak-anak kami tahu tak sekali lagi. Mungkin ada di antara mereka yang pernah buat kasih kalian jengkel. Tiro-tiro itu ada kakak, oh lihat di tawa itu ada anak tak, oh lihat mungkin pernah pergi na cerita na gosip sama temannya, itu kakak tuh tidak kusuka saya kalau dia pimpin liturgi, pimpin lagu, biasa salah nada. Tidak kusuka saya itu kakak itu kalau dia pimpin cerita tuh, lama sekali ceritanya, tidak kusuka. Papa tetap setia, kakak-kakak semua yang baik tetap kami setia. Karena anak-anak ini kita percaya seperti anak dalam pembacaan kita. Dia boleh diculik, dia boleh jauh dari ayah ibunya, dia boleh dijadikan pembantu, orang yang disuruh-suruh, anak yang disuruh-suruh. Tapi dalam hatinya ada sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi dia cerita, dia percaya di rumah saya ada berkat Tuhan, di kampung halaman saya ada mujizat Tuhan. Dan setiap anak-anak ini adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan. Semoga anak-anak kita ini bertumbuh dalam kasih Tuhan, hidup dalam berkat-berkat Tuhan, dan dia akan pulang bertemu dengan ayah ibu. Mau nak lagi jambore tahun depan mama papa, oh enak sekali ikut jambore, apalagi kakak-kakaknya baik-baik semua. Amin, amin anak-anak. Tepuk tangan dulu untuk kakak-kakak semua yang rajin, setia, tulus mendampingi, mengajar kalian, mendoakan, menasihati. Tepuk tangan untuk kakak-kakak panitia, luar biasa. Tepuk tangan untuk keluarga Kodim yang memberikan kita lapangan, luar biasa. Selamat sore, Tuhan memberkati semua pulang dengan status yang gacor. Tuhan dimuliakan, Tuhan memberkati. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama di sore hari ini, yang akan menjadi kekuatan bagi kita semua, anak-anak sekolah minggu dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu. Mari bersama kita memuji Tuhan, kita nyanyikan Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan, ya cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cintakan,
pasti kau berbuah. Kita akan bersama-sama memberikan salah satu ungkapan syukur kita lewat persembahan. Kita menyanyi bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita ulangi dari ayat yang pertama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Penyampaian kesan dan pesan dari Ketua SMGT Klasis Rantepao kepada Kakak Ranu dipersilakan. Selamat sore anak-anak sekalian. Ih, nggak ada jawabannya. Selamat sore anak-anak sekolah minggu Klasis Rantepao. Capek? Senang? Masih mau lagi? Masih mau lagi tapi mungkin beberapa tahun lagi ya. Jangan tiap tahun, capek. Oke, anak-anak sekolah minggu yang Kakak Ranu sayangi, kita di sini sudah 2 malam 3 hari berturut-turut ya, bersama-sama menikmati semua hal yang kita boleh pelajari bersama.
Dan hari ini kayaknya yang paling seru ya. Siapa yang kotor karena lumpur? Siapa yang tidak kotor? Ada enggak yang tidak kotor? Semua kotor ya? Senang? Ada yang tidak? Siapa yang tidak kotor? Coba angkat tangannya. Ada yang tidak kotor? Kalau tidak kotor tidak seru lagi. Kakak Ranu kepengen tahu, apakah anak-anak ingin kegiatan ini dilakukan lagi? Mau tidak? Tapi kayaknya kalau kita mau buat lagi, bukan adik-adik lagi yang akan ikutin, tapi adik-adiknya lagi. Kan kita sudah ikut, nanti kalian akan ikut yang lebih lagi. Kan kalau sekarang kita sudah SMP, nanti kalian boleh ikut di tingkat nasional. Ya, Jambore tingkat nasional. Siapa yang berprestasi di tingkat klasis, dia akan dipilih nanti untuk mewakili klasis Rantai PAO di tingkat nasional. Kalian punya catatan-catatan tentang seluruh kegiatan yang kita ikuti, itu sudah direkam semuanya. Dan yang jelas akan dipilih dari setiap jemaat anak-anak yang terbaik. Tidak semuanya, kalau semuanya begini, waduh, tidak mungkin itu dipilih. Tapi perwakilan dari klasis Rantai PAO. Begitu ya. Makanya sebenarnya dalam kegiatan seperti ini kita semuanya berusaha memberikan yang terbaik, mengikuti semua kegiatan dengan baik, sehingga kakak-kakak yang memberikan pembelajaran itu akan memberikan penilaian. Ya, dan penilaian yang terbaik itulah yang akan mewakili klasis Rantai PAO di Jambore tingkat nasional. Kemudian kakak-kakak pendamping, terima kasih banyak sudah mau mendampingi adik-adik kita di tiap jemaat. Pasti dengan penuh kesabaran walaupun capek ya. Kakak-kakak capek tidak? Di sini yang semuanya capek. Yang di situ capek tidak? Ih, kok anak-anak yang jawab? Capek, tapi kita berbahagia ya kakak-kakak ya, karena bisa mendampingi adik-adik di sini 2 malam 3 hari, sehingga saat ini kita tiba di penghujung acara dalam ibadah penutupan. Kakak-kakak guru sekolah minggu jangan tobat ya, mendampingi adik-adik kita, karena itulah tugas dan panggilan kita sebagai guru-guru sekolah minggu untuk terus mendampingi anak-anak kita semakin mengenal bahwa Tuhan Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih kepada jemaat Karasik yang sudah bersedia menjadi tuan rumah dan panitia pelaksanaan. Dalam segala kekurangan dan kelebihannya, kami pengurus klasis atas nama panitia yang bekerja memohon maaf kepada kakak-kakak guru sekolah minggu dari tiap jemaat, anak-anak sekolah minggu dari tiap jemaat, bahkan orang tua yang sempat berada bersama-sama dengan anak-anak di tempat ini. Jika ada hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan kehendak kita semua, adapun segala kekurangan itu akan menjadi evaluasi bagi panitia dan juga bagi pengurus klasis untuk kedepannya kita tidak lakukan lagi. Kalau ada yang merasa tersakiti, kalau ada yang merasa kurang nyaman, kami mohon maaf untuk semuanya itu, karena siapalah kami sebagai pengurus dan panitia dan kita semua, kita adalah manusia yang tidak sempurna, tetapi dalam ketidaksempurnaan itu kita saling menerima satu dengan yang lain, sehingga kehidupan kita khususnya dalam berjemaat, dalam bersekolah minggu di klasis Rantai PAO ini semuanya boleh terus berjalan dalam damai dan sejahtera Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk panitia jemaat Karasik
untuk jerih lelahnya, dan kiranya pelayanan sekolah minggu dalam Klasis Rantepao terus boleh berjalan dengan baik dalam setiap program-program yang akan dilaksanakan ke depan. Sudah siap untuk pulang? Senang mau pulang? Tidak. Masih mau tinggal? Baku bicara saja sama kakak-kakak guru sekolah minggunya di jemaat ya, kalau masih mau tinggal. Malango mau pulang? Malango mau pulang, jadi kakak Ranu dengan Malango pulang. Yang siapa yang tidak mau pulang bicara sama guru sekolah minggunya. Oke, kakak-kakak guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu seklasis Rantepao, kita akan segera mengakhiri acara kita di lapangan Kodim ini. Kita pulang dengan penuh damai sejahtera, khususnya kepada anak-anak, dengan hal-hal baru yang boleh terjadi dalam kehidupan kalian. Terima kasih untuk semuanya. Dalam segala kekurangan kami mohon maaf. Kiranya Tuhan yang terus akan menyertai kita dalam sepanjang pelayanan kita. Terima kasih. Saya jemput kita untuk berdiri. Kita menyanyikan himne SMGT. Yang dalam tenda berdiri, yang di dalam tenda berdiri. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan berdoa. Kita akan doakan papa dan mama di rumah, kakak-kakak dan adik-adik, juga kakak-kakak yang sudah mendampingi menemani kita, kakak Pandu, dan juga semua anak-anakku yang sudah luar biasa mengikuti kegiatan ini. Tidak ada lagi yang pulang dengan galau atau gabut, tapi pulang dengan sukacita. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami senang sekali
kami bahagia sekali, ada sukacita karena Tuhan Yesus. Senang sekali kami berkumpul menyembah Engkau, memuliakan Engkau dan belajar tentang firman-Mu. Pada saat ini kami sudah mendengarkan tentang seorang anak yang sebenarnya dia tidak senang karena dia diculik. Dia dijadikan pembantu jauh dari ayah ibu dan rumahnya. Tetapi kemudian anak ini menceritakan imannya. Di rumahku ada berkat Tuhan, di kampung halamanku ada mujizat. Semoga Tuhan Yesus, anak-anak kami juga ini bertumbuh dalam iman yang sama dengan iman seorang anak yang kami sudah baca. Anak-anak kami bertumbuh dalam dunia Tuhan Yesus jaga dan Tuhan Yesus lindungi. Jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk. Jauhkan anak-anak kami dari mara bahaya kecelakaan. Lindungi dan jaga mereka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga papa dan mama, juga kakak dan adik yang sangat sayang sekali kepada anak-anak kami ini. Berkati rumah mereka, berkati ketika mereka bermain, dan juga berkati ketika mereka ke sekolah untuk belajar, dan juga ketika mereka bersekutu di gereja untuk menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengurus klasis dan juga semua kakak-kakak yang datang sejak dimulai kegiatan kami. Juga semua panitia, juga jemaat Karasik sebagai tuan rumah. Juga terima kasih untuk keluarga besar Kodim yang boleh memberikan tempat halaman lapangan yang luas ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kakak-kakak semua juga selalu setia, gembira dan rajin mendampingi anak-anak kami yang luar biasa ini. Walaupun kakak-kakak capek, walaupun kakak-kakak lelah, walaupun kakak-kakak mungkin pernah mengeluh, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, kakak-kakak semua akan setia dan tulus mendampingi, mendidik, mendoakan, mengajar, menuntun anak-anak ini dengan baik ke jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami hari ini. Terimalah. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang terlibat hari ini, semua untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu dan Engkau juga sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik dan kakak guru sekolah minggu, mari silakan berdiri. Kita menyanyi berakar, bertumbuh dan berbuah. Silakan berdiri, yang tahu gerakannya silakan digerakkan. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya. Aku kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya.
Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah di dalam dunia. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah di dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah di dalam dunia. Anak-anakku yang luar biasa dan yang baik, diberkati Tuhan, pulanglah dan pergilah. Engkau akan diberkati dalam pertumbuhanmu. Papa diberkati, mama diberkati, rumahmu diberkati, dan cita-citamu diberkati. Semua kakak-kakak tetap setia, tetap tulus mendampingi, mengajar, mendidik anak-anak kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua katakan amin. Masih semangat? Masih semangat? Siapa kita? SMGT. Luar biasa karena Kristus. Mari dengan semangat kita nyanyikan tanganku ke depan. Semuanya bergerak. Yang dalam tenda bergerak. Coba berdiri. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kepala, kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Pinggang, pinggangku ke depan, pinggangku ke belakang, pinggangku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Silakan duduk. Demikianlah ibadah penutupan jambore kita di sore hari ini. Terima kasih atas ketenangan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Tiba saatnya kita akan melangkah ke acara yang ketiga, yaitu kesan dan pesan dari Ketua BPK atau yang mewakili sekaligus menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, selamat sore bagi kita semua, anak-anak sekolah minggu kelas Rantepau, Bapak Pendeta, luar biasa firman yang telah disampaikan pada sore hari ini. Juga ada Ibu Pendeta dari Jemaat Karasik. Salam kasih juga buat Ketua PWGT kelas Rantepau, juga luar biasa bisa hadir bersama-sama kita pada saat ini. Juga salam kasih kepada Ketua kelas Rantepau yang telah memberikan secara luar biasa semangat dan pesan-pesan advice kepada generasi-generasi muda di kelas Rantepau. Juga salam kasih kepada Ketua Panitia. Beliau ini juga sekaligus sebagai Ketua Sekolah Minggu SMGT di Jemaat Karasik, sangat luar biasa kinerja pada saat ini. Sama dengan hari pertama, semuanya saya lihat tertata dengan bagus. Ini mobil-mobil sudah siap ini untuk mengangkut barang, papan segala macam untuk dibawa pulang. Ini sangat terorganis ya. Sama dengan keyakinan Ketua BPK pada pembukaan, itu juga sama di pikiran saya, di kepercayaan saya bahwa yang hadir pada saat ini itu kemungkinan besar akan menjadi akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di dalam kelas Rantepau. Jadi kami dari Badan Pekerja kelas Rantepau sangat mengharap bahwa apa yang anak-anak sekolah minggu sudah terima, pembelajaran, perlombaan dan lain sebagainya selama 3 hari ini, kami harap itu bisa dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari, bisa dibawa dalam kehidupan di sekolah, di rumah, bersama keluarga, dan di dalam masyarakat, terutama juga di dalam lingkungan gereja. Jadi kita harapkan, kami inginkan bahwa seperti yang disampaikan oleh Ketua BPK, kita akan bertemu mungkin terlalu cepat kalau 5 tahun ya, mungkin 10 tahun lagi kita akan bertemu di forum-forum yang lebih tinggi untuk berbagi pendapat, berbagi sharing pengetahuan bagaimana meningkatkan pelayanan di kelas Rantepau ini. Dari Badan Pekerja kelas Rantepau, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengambil bagian dalam Jambore kelas Rantepau ini, terutama kepada Kodim 1414 yang telah memberikan tempat yang luar biasa ini, kepada pengurus kelas Rantepau yang setia menemani, terutama kepada semua panitia yang telah mengorganisir acara ini, juga teman-teman di sini dari sound system, dari recording, ini sangat luar biasa. Waktu pembukaan mungkin tidak butuh beberapa menit ya, mungkin 1 jam ya, sudah ada linknya di YouTube, kita sudah bisa lihat pada saat itu. Jadi memang sangat-sangat luar biasa ya, mantap memang ini acara ini. Ya, sangat profesional ya. Mana ditiru-tiru tuh Pak Pendeta, memang ya, memang sangat-sangat bagus. Kami dari Badan Pekerja kelas Rantepau sekali lagi dan tidak henti-hentinya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pengurus klasis dan kepada panitia yang telah bekerja keras sehingga ini semua boleh terlaksana. Ini sangat bagus. Ini adalah forum yang sangat bagus untuk membentuk generasi-generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan.
Dengan pada akhirnya dengan mengucap syukur kepada Tuhan, maka dengan ini Badan Pekerja Kelas Rantepau menyatakan, mungkin kita berdiri semua teman-teman. Ya, yang ada di tenda-tenda, silakan berdiri semua. Ya, sekali lagi dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan ini Badan Pekerja Kelas Rantepau menyatakan Jambore Sekolah Minggu Kelas Rantepau tahun ini secara resmi ditutup. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua, kembali ke jemaat kita masing-masing dan kembali ke dalam keluarga kita masing-masing. Shalom. Ya, kita akan melangkah ke acara yang keempat, yaitu tarian Dau Bulan dari Jemaat Karasik. Waktu dan tempat dipersilakan.
Tarian ini berasal dari Kecamatan Bonggakaradeng seperti yang saya sampaikan kemarin. Iya, kita berikan dulu aplaus yang meriah untuk tari-tarian dari jemaat Karasik. Iya, Tuhan dimuliakan atas tari-tariannya. Kita melangkah ke acara yang kelima, yaitu penyerahan hadiah, pengumuman hasil defile dan kerapian kebersihan tenda. Kepada panitia, kami persilakan untuk memimpin kegiatan ini. Ya, selamat sore. Siapa yang sudah menunggu dari hari pertama hasil dari lomba defile? Siapa yang merasa mendapat juara 1? Ya, sekarang Kakak Ria akan bacakan pengumumannya hasil dari lomba defile pada hari pertama. Untuk juara pertama, siapa kira-kira? Siapa? Ya, juara pertama jemaat Buntu Pasele. Iya, salah satu perwakilan maju di depan. Untuk juara 2, untuk juara 1 tadi nilai yang diperoleh adalah 88,5. Juara kedua ternyata ada 2 jemaat yang memiliki nilai yang sama. Jadi untuk perlombaan defile tidak ada juara 3-nya, yang ada cuma juara 1 dan juara 2. Untuk juara 2 ada 2 jemaat karena memiliki nilai yang sama. Siapakah itu? Jemaat Rantepao dan jemaat Karasik. Ya, silakan maju perwakilan salah satu dari jemaat. Ya, ayo naik 3 orang. Buntu Pasele, jemaat Rantepao, dan jemaat Karasik. Jemaat apa? Ya, Buntu Pasele. Ayo. Kakak boleh bantu tolong lagi. Iya. Hadiah dari juara 1 untuk juara perlombaan defile akan diserahkan oleh Ketua Panitia Jambore
Klasis Rantai Pao. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kebersihan dan kerapihan tenda. Semua wakil dari setiap jemaat datang di sini untuk lomba, untuk menerima hadiah penilaian tenda. Mari semua. Malango, silakan lari. Batu Leleng 1 orang, baik guru maupun anak sekolah minggu 1 orang saja mewakili. Cepat. Elim, Peniel, Rantai Pasele, Buntu Pasele ke sini semua. Rantai Pao, Sion Sangkombong, Karastik, mari di sini berbaris. Cepat. Mari. Cepat. Iya. Cepat. Malango sudah ada? Sudah. Batu Leleng, Elim, Sion, Peniel, Rantai Pasele, Buntu Pasele, Rantai Pao, Sion Sangkombong, Karasik, mari semua. Di sini kamu berbaris. Ya, oke. 9 nah, oke. Oh, di sini sebagian. Ada. Iya. Dari wakil ini ternyata kita bersuka cita guru sekolah minggu telah membimbing anak-anak. Ada yang sudah latihan 1 bulan untuk cerdas cermat, solo dan sebagainya. Dan 3 hari berada di sini, 3 hari 2 malam. Ternyata ada yang rapi tendanya, isi tendanya, ada yang kreatif, ada yang ramah orangnya, ada yang disiplin, dan ada yang ketenangannya tadi malam. Sudah bagus urutan nilainya, tetapi orang sudah tidur masih makdoming di depan lantang. Ya, siapa dia? Iya. Ya. Sambil juga sekaligus sebentar kumpulkan datang ke sini yang galau tadi dari jemaat Malango dan gacor dari jemaat Rantai Pao. Mari naik. Ada juga hadiahnya. Siapa? Iya, dari Rantai Pao sudah ada yang gacor, door prize gacor dan door prize untuk galau dari jemaat Malango. Mana? Tadi yang ya, oke. Nah, siapa kira-kira yang urutan 1 dari rapi, kreatif, aman, ramah, tenang, dan disiplin? Kira-kira siapa? Oke deh, juara ke-9, urutan ke-9, jemaat Elim. Mana angkat tangannya Elim? Yang mana? Mewakili Elim di sini. Angkat tangannya, kasih tau dak? Iya, jemaat Elim. Berikut jemaat Sion Sangkombong. Mana orangnya? Mana? Sana ujung. Oke, nomor urutan ke-7 jemaat Batu Leleng. Mana?
Di sana. Berdiri saja, nanti dikasihkan. Ya, oke. Iya, iya. Terima kasih Kakak Pendeta. Iya, sudah ada lagi pelayanannya. Jemaat Rantai Pasele urutan ke-6. Yang mana? Oke, sana. Ke-6. Elim 9, Sangkombong 8, Batu Leleng 7, Elim 9, Sion Sangkombong yang mana? Sana, sana. Kamu bilang tadi urutan dari atas. Urutan 7, Batu Leleng yang mana? Sudah, oke. Urutan 6, Rantai Pasele. Iya. Urutan 5, Rantai Pao. Iya. Itu. Sekaligus kasih gacornya. Oke. Yang berikut Jemaat Karasik. Yang mana Karasik? Iya. Iya, urutan ketiga Jemaat Malango mana? Ini. Malango. Salah. Salah. Sini. Mana Malango? Ini. Ketiga. Malango. Ketiga Malango. Di sini. Siapakah di antara Pniel dan Buntu Pasele juara 2 dan 1? Yama, siapa? Pniel dan Buntu Pasele yang mana mau 1 atau 2? Buntu mau 1 atau 2? Ini 2. Oke. Sekarang Pniel banyak kreatifnya. Apakah pendetanya atau guru sekolah minggunya atau anaknya? Tanyakanlah kepada mereka. Tapi masukan ya, jika ada ke depan lagi, tolong pada jam istirahat kakak-kakaknya, PPGT-nya atau PKB-nya menenangkan tidak makdomeng. Di sana 11:30 tadi malam, dengan di sana antara Buntu Pasele dengan Rantai Pao. Ya, ada makdomeng 11:30 mi. Oke, terima kasih. Dengan jujur kami, ini adalah hadiah yang disiapkan oleh kakak Wakil Ketua. Siapakah kakak Wakil Ketua panitia? Siapa? Kakak siapa? Kakak Rano, Ketua Sekolah Minggu Klasis Rantai Pao. Wakil Ketua panitia siapa? Kakak Orpa. Ini kakak Orpa. Ya, kasih juara 1 kepada Jemaat Pniel Salutanga. Ada masukannya? Jemaat Buntu Pasele nomor 2, urutan kedua. Betulkah ini tidak bimbang kayurinya? Tidak, sudah benar. Tapi ada masukannya. 11:30 minamariku bangpa yang lan tenda. Waduh. Oke, terima kasih. Sampai ketemu jambore berikutnya 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian, jika Tuhan berkenan, kita jambore lagi di Klasis Rantai Pao. Dan tahun 2027 akan diutus ke jambore pusat. Pesertanya adalah dilihat dari
kita semua yang hadir saat ini. Terima kasih, selamat sore, sampai bertemu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, selamat. Ya. Jika kamu mau rapat, taruh kue ini leh. Taruh kue. Iya. Kasih nah. Kasih nah. Terima kasih. Kasih. Ya, terima kasih. Apa? Wah, 25.000. Terima kasih. Iya, dengan selesainya pembagian hadiah, pengumuman, maka acara kita pada sore hari ini telah selesai. Gimana? Capek? Capek tapi senang? Senang, capek tapi senang, itu namanya bahagia adik-adik. Nah, kakak punya satu pantun di sini sebelum kita berpisah. Pantunnya dijawab ya. Dijawab apa? Cakep. Oke. Beli balon di lapangan Kodim. Balonnya terbang tinggi ke awan. Walau kita berpisah sore ini, doa dan hati kita tetap berkawan. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, informasi tambahan bahwa sampah-sampahnya tetap diperhatikan, dibawa di ujung lapangan untuk diangkut mobil sampah. Iya, sekian dan terima kasih. Sayonara.